5. Nah, yang pertama itu ada climate atau iklim, yang kedua soil organic matter atau yang disebut dengan tanah bahan organik, yang ketiga ada soil organism atau yang disebut dengan organisme tanah atau tumbuhan, yang keempat ada tillage yang merupakan pengolahan tanah, dan yang terakhir ada time atau waktu. Faktornya ada 5. Mengapa ya kelima faktor tersebut dapat mempengaruhi struktur tanah? Oke, itu akan kita jawab bersama-sama. Let's go! Iklim merupakan unsur yang cukup berpengaruh pada proses pembentukan tanah. Hal itu dikarenakan iklim berkaitan langsung dengan penyinaran, suhu, kelembapan, dan curah hujan di suatu tempat. Contohnya, daerah yang beriklim panas memiliki struktur tanah berpasir, seperti tanah yang ada di padang gurun. Iklim adalah salah satu faktor yang mempengaruhi struktur tanah, karena dengan iklim yang tinggi akan mempercepat proses pelapukan bahan induk sehingga pembentukan tanah akan lebih cepat. Ketika perubahan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan perubahan fisik pada tanah yang dapat menyebabkan terjadinya tanah kering. Siklus pemanasan iklim atau suhu dapat merusak struktur tanah. Ketika tanah kering, air dalam tanah akan menguap dan meninggalkan pori-pori tanah yang kering. Namun, ketika iklim hujan lebat, itu juga mempengaruhi tanah yang menyebabkan hilangnya lapisan atas atau yang disebut dengan erosi sehingga mengganggu struktur tanah. Nah, dapat kita lihat di gambar pertama itu hanya ada lapisan bebatuan. Ketika dia sering terkena air atau cahaya matahari, maka lapisan itu akan mudah mengalami pelapukan. Setelah lama-kelamaan terkena sinar matahari ataupun hujan, akan mengalami pelapukan sehingga pada gambar B. Kemudian dia akan membentuk lapisan-lapisan horizon seperti gambar yang ketiga. Pada gambar keempat sudah terlihat lapisan horizon yang membentuk struktur tanah, kemudian bebatuan yang mengalami pelapukan tinggal sedikit lagi. Struktur tanah merupakan sifat penting dalam menentukan dan mempengaruhi keadaan fisik tanah, perkembangan akar tanaman, sirkulasi udara atau aerasi tanah, pengelolaan air dan panas, ketersediaan unsur hara dan perubahan bahan organik serta kegiatan mikroba. Bahan organik tanah merupakan salah satu bahan pembentukan agregat tanah yang mempunyai peran sebagai tanah perekat antara partikel tanah untuk bersatu menjadi agregat tanah, hingga bahan organik penting dalam pembentukan struktur tanah. Tanah organik dapat mempengaruhi struktur tanah karena kandungan bahan organiknya yang mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Tanah organik mengandung bahan-bahan seperti humus serasa daun dan sisa-sisa tanaman yang sudah terurai. Bahan organik dalam tanah berperan penting dalam pembentukan agregat tanah. Agregat-agregat ini meningkatkan struktur tanah dengan membentuk partikel-partikel kecil menjadi gumpalan yang lebih besar. Organisme tanah sebagai salah satu komponen pendukung produksi dapat berperan sebagai agen daur energi dan hara di dalam tanah, perbaikan sifat fisik tanah, dan pengendali serangan hama penyakit. Populasi organisme tanah yang merupakan sumber daya penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Sifat dasar organisme tanah yang mampu berkembang biak, beradaptasi, serta memiliki kemampuan mobilisasi sesuai kondisi habitatnya akan mampu mengimbangi dinamika perubahan ekosistem yang ada di sekitarnya. Aktivitas organisme mendorong pelapukan tanah secara fisik dan juga kimia. Keberadaan organisme dalam tanah dapat mempengaruhi kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah seperti bakteri dapat memproduksi senyawa organik yang disebut polisakarida. Polisakarida organik yang dihasilkan bakteri bersifat seperti perekat, sehingga dapat mengikat partikel-partikel tanah menjadi gumpalan.
Ya, 1. Struktur tanah. Cara tanah dikelola seperti pengemburan atau pemadatan dapat mempengaruhi struktur tanah. Misalnya, pengemburan dapat meningkatkan sirkulasi udara dan drainase tanah yang dapat mempengaruhi tekstur tanah menjadi lebih berbutir kasar. 2. Kepadatan tanah. Pengelolaan tanah yang berlebihan atau pemadatan berlebihan dapat menyebabkan pemadatan tanah yang tinggi. Ini dapat mengakibatkan penurunan sirkulasi udara dan air di dalam tanah yang dapat mengubah struktur tanah menjadi padat dan kurangnya ideal pertumbuhan tanaman. 3. Pemberian bahan organik. Menambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk hijau ke dalam tanah dapat meningkatkan kandungan humus dan ketersediaan nutrisi. Ini dapat mempengaruhi struktur tanah dengan meningkatkan konsivitas dan agresi partikel tanah. 4. Rotasi tanaman. Partikel pertanian yang baik seperti rotasi tanaman dapat membantu mempertahankan struktur tanah yang sehat. Rotasi tanaman mengurangi risiko kompaksi tanah yang disebabkan oleh pertumbuhan terus-menerus tanaman yang sama di lahan yang sama. Mengapa pengolahan tanah dapat mempengaruhi struktur tanah? Yaitu karena berbagai tindakan yang dilakukan selama proses pengolahan dapat memecah, mengganggu, atau memperbaiki agregat tanah serta mengubah sifat fisik tanah. Kemudian ada beberapa alasan mengapa pengolahan tanah mempengaruhi struktur tanah, yaitu 1. Pencampuran dan pembalikan tanah. Yang kedua, kompaksi. Yang ketiga, erosi. Yang keempat, penambahan bahan organik. Yang kelima, perubahan kimia. Yang keenam, rotasi tanaman. Dan yang ketujuh, pemanasan tanah. Itu saja guys. Struktur tanah adalah bentuk di mana partikel-partikel tanah berkelompok dan membentuk agregat. Agregat tanah atau konglomerat pasir, lanau, tanah liat, dan terkadang bahan organik dapat mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Struktur penting karena memungkinkan area terbuka yang kritis, penting bagi pergerakan udara, pertumbuhan akar dan organisme tanah. Mengingat ruang kelas atau ruang di mana Anda sedang melihat hal ini ketika materi disusun secara efektif. Hal ini memberikan ruang untuk interaksi jika hanya tumpukan bahan bangunan ruang tersebut tidak memiliki fungsi yang sama. Waktu dapat mempengaruhi struktur tanah karena proses-proses geologis dan perubahan lingkungan yang terjadi selama waktu yang panjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi struktur tanah seiring berjalannya waktu termasuk erosi. Erosi disebut proses erosi oleh air, angin, atau aktivitas manusia dapat mengubah lapisan tanah, menghilangkan lapisan atas yang subur, dan menghasilkan perubahan dalam tekstur dan komposisi tanah. Pelapukan. Proses pelapukan kimia dan fisika terjadi selama ribuan tahun dan dapat merusak atau mengubah mineral dalam tanah, mempengaruhi struktur dan sifat-sifatnya. Akumulasi materi organik. Penambahan bahan organik seperti dedaunan dan serasa ke dalam tanah seiring berjalannya waktu dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan meningkatkan kesuburan tanah.